Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam The Journal bersama saya Amel Sani. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua dan Papua Barat menjadi salah satu langkah pendekatan damai pemerintah menyelesaikan permasalahan Papua secara bermartabat dalam kerangka NKRI mengedepankan soft approach. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pembangunan, kemanusiaan, kehidupan berbangsa dan bernegara, juga memberikan peran lebih banyak kepada orang asli Papua untuk mengatur wilayahnya. Pembahasan terkait revisi otonomi khusus Papua dan Papua Barat kini kembali dibahas oleh pemerintah dan DPR Republik Indonesia di awal tahun 2021 ini. Apakah revisi Undang-Undang Otonomi Khusus ini bisa menjadi angin segar untuk kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua? Dan mungkinkah menjadi solusi optimalisasi percepatan pembangunan di wilayah Indonesia paling timur tersebut? Kami telah berbincang dengan pakar politik FISIP Universitas Indonesia, Dr. Sri Yunanto, yang mengulas soal rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2, salah satu strategi percepatan pembangunan Papua. Bagaimana pandangan pakar politik FISIP UI tersebut? Mari kita simak. Kita memahami bahwa sejak 98 itu kan Indonesia mengalami satu masa demokratisasi ya, setelah berakhirnya Orde Baru. Kalau kita lihat pada saat itu memang sistem pemerintahan Orde Baru itu lebih bersifat sentralistis ya. Makanya setelah reformasi itu ada yang disebut sebagai desentralisasi ya. Jadi inti dari desentralisasi itu adalah pemberian otonomi yang luas kepada daerah untuk bisa menyelenggarakan atau mengurus pemerintahannya sendiri, karena daerah itu dianggap lebih memahami ya persoalan, urusan perkembangan dinamika yang ada di masyarakatnya itu sendiri. Itu sebenarnya hakikat otonomi secara luas. Nah, kemudian ada otonomi khusus. Ya, otonomi khusus kita melihatnya ada 5 provinsi ya, kalau nggak salah. Yang pertama adalah DKI, ya kan, itu juga khusus. Kemudian DIY, kemudian Nangro Aceh, dan kemudian Papua dan Papua Barat gitu. Dan walaupun namanya itu otonomi khusus, tapi memang sejarahnya ini adalah berbeda-beda gitu. Kalau DKI itu lebih karena memang itu punya peran fungsi dan juga manajemen yang di mana di situ adalah ibu kota negara, sehingga perlu satu treatment yang khusus. Kalau DIY itu ada kaitannya dengan sejarah politik sejak masa perjuangan kemerdekaan dulu ya, itu ya. Kemudian kalau Nangro Aceh Darussalam itu mirip-mirip dengan Papua, tetapi beda cultural background-nya itu beda gitu ya. Nah, jadi ada isu-isu juga yang terkait dengan keinginan dari masyarakat ya. Yang waktu itu ada gerakan separatis lah, dua-duanya sebenarnya ada gitu. Tapi memang sebagian besar, kalau tidak semuanya, kalau Aceh itu kan memang background-nya adalah Islam ya. Nah, kalau Papua ini kan lebih luas, jauh lebih luas gitu ya. Maka ada Papua dan ada Papua Barat gitu. Nah, tetapi sebenarnya inti dari otonomi khusus itu adalah juga memelihara kekhususan dari daerah-daerah yang tadi diberikan otonomi khusus ini. Ini sesuai dengan prinsip kebinekaan kita. Jadi Bhinneka Tunggal Ika artinya keragaman itu dipelihara, kekhususan dipelihara, mau minta mengelola pemerintahan sendiri mengelola pemerintahan yang lebih bebas diberikan, ya kan? Tetapi tetap dalam kerangka kesatuan gitu. Jadi Bhinneka dipertahankan, tetapi tetap dalam rangka negara kesatuan. Nah, itulah kemudian itu yang mendasari dulu pada tahun 2001 ketika Ibu Megawati itu mengambil memimpin di pemimpinan nasional itu diberikan gitu. Di mana waktu itu tokoh-tokoh dari Papua itu memang bertemu dengan Bu Mega gitu untuk membicarakan dengan persoalan tentang Papua ini ke depan gimana. Ya sudah, kalau dulu zaman Pak Harto misalnya itu ibaratnya dengan sistem yang sentralistis, oke, sekarang kita demokratisasi. Dan kalau orang Jawanya bilang, sampean minta kan untuk punya keluasan pengelola, dikasih dengan otonomi khusus. Ya, antara lain tadi keuangannya berbeda, terus peran tokoh-tokoh juga berbeda gitu. Jadi kewenangan-kewenangannya lebih luas dan lebih spesifik
tentang Papua itu gitu. Nah itulah kira-kira kemudian itu dijalankan sampai sekarang sudah memang di dalam kesepakatan itu setelah 20 tahun nanti dilihat lagi kan gitu sejauh mana ini perjalanan otonomi khusus di Papua itu. Dan ya sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran mulainya harus dari masyarakat Papua sendiri mengevaluasi dirinya sendiri kan gitu kan. Nah, dulu itu tujuannya apa gitu. Tujuannya didirikan. Artinya ya memang tadi dengan beberapa indikator tadi gitu. Nah, silahkan dievaluasi. Sebab peran pemerintah pusat sudah. Bahkan kalau dari sisi keuangan sudah ratusan triliun kan gitu. Nah, tetapi memang pemerintah pusat karena walaupun khusus ini adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap harus juga melakukan evaluasi untuk apalagi kalau sudah nanti terkait dengan formulasi peraturan yang akan direvisi ini gitu. Jadi kondisi setelah diberikan otonomi khusus saya sih berpendapat kalau sama ya enggak lah gitu ya. Kalau kita lihat di akhir pemerintah kalau kita melihat dari pemerintahan Bu Mega ya mungkin saya tidak cukup data ya antara kan waktu itu yang memberikan Bu Mega kemudian dilanjutkan oleh Pak SBY gitu setelah Bu Mega kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Yang jelas mungkin saya hanya ingin mengomentari yang paling dekat saja. Dari yang paling konkret dilihat di depan mata kita itu adalah soal infrastruktur. Itu aja udah berbeda jauh gitu. Bahkan Pak Jokowi sampai 8.000 km rencana akan dibangun. Soal ekonomi diperhatikan, kebijakan satu harga dan lain sebagainya. Program kartu sehat, kartu pintar itu meningkatkan ekonomi juga di sana gitu. Dana ya sudah kalau dihitung sejak Bu Mega ya, saya memang belum ada angka-angkanya pasti waktu Pak Jokowi ini sudah juga puluhan kalau selama Pak Jokowi ini puluhan paling tidak ya sekian persen dari ratusan triliun 104 kalau nggak salah ya 114 triliun ya gitu. Jadi kalau dilihat dari itunya tentu tidak sama gitu bahwa kemudian kok mengatakan belum sesuai dengan yang diharapkan itu betul ya kan, tapi pertanyaannya kenapa kok belum sesuai dengan yang diharapkan? Artinya memang ya harapan kita ya gaspol gitu ya. Lari kenceng, udah dibebaskan kok. Ya, kamu urus pemerintahan kamu sendiri ya kan sampai mau dipimpin oleh asli orang Papua silahkan kan gitu kan. Ya, artinya local boys mau berperan lebih banyak silahkan. Dana dikasih, infrastruktur dikasih ya kan. Kartu semua dipenuhin tapi watak otonomi khusus itu kan pemain utama yang berperan itu adalah beliau-beliau mereka-mereka yang orang Papua. Artinya ya harus jujur pada diri kenapa saya kok nggak gaspol gitu ya kan. Nah itu berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki di dalam internal baik pemerintahan dan masyarakat Papua itu sendiri. Jadi yang sering kita lupa gitu. Orang sudah dikasih otonomi khusus, kemudian ada kurang, kok nembaknya ke sini lagi gitu. Ke pusat lagi lah. Kalau memang mau nembaknya ke sini, nggak usah otonomi khusus aja kan gitu kira-kira ya. Yang penting janji-janji di dalam otonomi khusus itu kan di sini ada DPR, ada DPD Papua, ada partai-partai yang asalnya yang dari Papua sudah dibicarakan sini di DPR lah itu sudah dipenuhi kan. Bahwa kemudian sampai di sana kemudian dikelola oleh oleh struktur, oleh birokrat aparat-aparat di provinsi ada sesuatu yang kurang. Nah, mari kita sama-sama. Ya, artinya Jakarta tetap dengan karakternya otonomi khusus itu ya istilahnya memberi konsultasi, membimbing. Kemudian ya menurut saya sih kalau saya ya harus sadar rendah hatinya lah gitu. Misalnya saya tadi di luar kan ditanya, saya nggak tahu ya kalau di Jawa sini, di Jakarta sini orang tuh kalau mau bikin pembangunan kan harus ada musrenbang dari RT ke lurah ke ini ya. Nah di sana itu mekanisme itu jalan atau tidak? Lihat atau ada uang, nah sifatnya di sana ya tidak seperti itu. Nah ini sama-sama harus kita lihat. Gitu. Yang pertama saya kira kewajiban pemerintah pusat ya itu memastikan bahwa sekalipun ini adalah otonomi khusus itu kan kita tidak
bahwa di sini masih ada aturan-aturan yang sifatnya nasional. Artinya misalnya kalau soal hukum itu kan ada yang didesentralisasikan, kewenangan ada yang didesentralisasikan, ada yang tidak didesentralisasikan. Keamanan, penegakan hukum, agama, luar negeri, itu kan tidak didesentralisasikan. Dan aturan-aturan kepemerintahan ini kan juga sifatnya itu nasional ya, nasional. Artinya yang berlaku di Papua juga berlaku di luar Papua juga berlaku di Papua. Nah ini pertama, saya kira yang pertama adalah memastikan gitu, apakah aparat-aparat di sana, baik dari tingkat paling tinggi gubernur, DPRD, bupati, sampai kemudian tingkat yang paling rendah itu sudah memahami aturan-aturan itu belum. Ya kan? Yang kedua kemudian ya mensosialisasikan, kalau belum memang sosialisasinya harus dipertajam, harus diperdalam gitu ya. Yang ketiga ya kalau sudah paham bisa enggak berperilaku sesuai dengan aturan itu. Nah itulah kemudian keluarnya ada training, ada pelatihan, ada pendampingan, ada apa gitu. Nah itu harus dipastikan dulu. Nah kalau itu semua sudah, kok masih ada dalam tanda kutip penyelewengan, ya ini kan kita walaupun Papua itu otonomi khusus atau Nangro Aceh Darussalam otonomi khusus, hukum ya harus ditegakkan. Ya. Kalau saya lihat, katakanlah ini mudah-mudahan di Papua nggak ada ya, gitu. Tapi kita lihat kemarin Gubernur Nangro Aceh Darussalam itu, ya kan ada tuh Pak Irwandi Yusuf, walaupun itu otonomi khusus, masuk juga kan, kalau ada penyelewengan gitu. Nah di Papua ini harus dipastikan, ya, agar dana dan strategi pembangunan nasional itu yang bisa diaplikasikan di level provinsi, walaupun ada kekhususan, itu berjalan enggak? Masyarakat, tokoh, kemudian pimpinan pemerintah itu memahami enggak aturan, visi, dan lain sebagainya. Nah, apalagi sekarang ini tadi, saya bilang, sekarang ini kan nawacita Pak Jokowi periode 2 itu kan selain melanjutkan infrastruktur adalah pembangunan SDM. Nah kan, kalau pembangunan SDM, pertanyaan kita untuk saudara kita di Papua, SDM-nya gimana nih, gitu kan? SDM pemerintahannya sudah pintar belum? Maksudnya pintar itu memahami aturan-aturan yang ada, mempunyai skill. Ya, saya pernah sebagai dosen, saya pernah ngajar di satu universitas di Papua sana, di Sorong gitu. Ya, itu sudah dilatih gitu. Jadi tingkat-tingkat sekda, tingkat itu dilatih. Tapi ya kalau sudah, kan latihannya di kampus gitu. Kalau udah pulang seperti apa kita nggak tahu kan gitu. Nah, kemudian tadi didampingin, dididik, didampingin, ya, diberikan konsultasi. Nah, kalau itu sudah semua, ada hal-hal yang di luar hukum, ya hukum saya kira perlu ditegakkan. Gitu. Jadi gini, tadi soal setelah diberikan otonomi khusus kan ada bidang-bidang yang tadi yang dirasa kurang gitu. Ya memang kalau kita bandingkan antara Papua dengan daerah-daerah yang lain itu memang tidak sama. Itu artinya sebenarnya saudara-saudara kita di Papua, termasuk aparat birokrasinya dan lain sebagainya, itu larinya harusnya lebih kencang gitu. Harusnya larinya ke Beijing, itu filosofinya kayak gitu. Jadi gini, saya hanya berpikir begini, ketika tokoh-tokoh Papua itu datang kepada Ibu Mega pada saat itu dan kemudian ada kesepakatan itu, saat itu harusnya ada kesadaran. Ini harusnya ya, seharusnya saya bilang. Ada kesadaran, oh iya, saya minta diberikan kebebasan dengan hak-hak khusus seperti itu ya. Nah, harusnya sebenarnya kita banding dengan saudara-saudara kita di Indonesia. Wah, ini masih belum sama ini. Harusnya gaspol kan gitu kan. Nah, faktanya tadi memang kalau misalnya belum sama ya itu memang larinya kurang kencang gitu ya. Nah, tetapi mesti kita harus lihat bukan soal sama dan tidak ya. Tadi seperti saya katakan, kalau menurut saya kan ada perbaikan kok. Gitu. Itu saya pernah ngajar tuh saudara-saudara kita Papua yang belajar di sini atas beasiswa Pemda Papua juga banyak, dan kalau yang bekerja keras juga pintar gitu ya. Kalau soal fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat itu bahkan lebih ya. Kemudian soal kesehatan sama, infrastruktur itu prioritas. Ya kan, infrastruktur sudah prioritas. Trans Papua itu kalau kita pikir itu sebelum Pak Jokowi nggak ada yang mikir seperti itu gitu, karena mungkin secara ekonomi, tapi ini bukan soal ekonomi, ini adalah soal kebangsaan, soal komitmen, soal kecintaan kalau saya bilang bangsa Indonesia terhadap saudara-saudara kita
Papua. Jadi memang belum sama dengan yang lain, iya, tapi menurut saya ada gerakannya. Ada bahkan soal tadi ekonomi, soal kartu sehat dan lain sebagainya, kartu pintar itu memberikan dampak yang signifikan gitu. Dan kalau kita melihat infrastruktur, jangan dilihat sekarang gitu, tapi potensi setelah adanya infrastruktur ini seperti apa ke depan. Nah, ini justru maksudnya Pak Jokowi itu dikasih infrastruktur, kemudian ayo tokoh-tokoh, para pimpinan daerah ini dengan infrastruktur itu, mari undang banyak investasi ke situ, kreativitasnya. Kalau tidak tahu, ya kan di Jakarta banyak yang bisa konsultasi. Ya kan. Ada BKPM, ada Menteri Perdagangan, ada Menteri SDM. Di sini kan bisa berkonsultasi. Yang penting adalah bahwa tokoh-tokoh Pemda Papua ini jujur diri gitu. Jujur diri dalam artian, ya kalau orang jujur itu kan tahu diri, jujur diri artinya, saya yang sudah ada tuh segini, sampai segini. Saya pengen di atas seperti itu. Saya tahu nggak? Ya kalau nggak tahu, rajin-rajinlah, ya kan? Konsultasi, ya, rajin-rajinlah, musyawarah, rajin-rajinlah. Nah, saya kira semua ya elemen pemerintahan di Jakarta itu sangat suportif kepada saudara-saudara kita di Papua dan juga tokoh-tokoh pemerintahannya. Gitu. Iya. Nah, jadi posisi masyarakat adat dalam posisi revisi tadi ya. Ya, jadi gini. Kalau tujuan ya, jadi gini, saudara-saudara kita di Papua, baik masyarakat adat, masyarakat pedalaman adalah saudara-saudara kita bangsa Indonesia. Artinya apa? Tujuan mereka juga adalah tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia adalah tujuan mereka. Nah, dengan otonomi khusus itu memang diberikan kewenangan kepada pemerintah untuk bisa lebih ya membangun mereka, memberdayakan mereka. Nah, saya kira dalam revisi itu saya pribadi berpendapat, kalau itu tidak berjalan, maka harus ada klausul bahwa pemerintah pusat itu harus bisa turun tangan. Bukan intervensi loh ya, bukan intervensi. Jadi harus turun tangan sehingga apa? Kalau kita lihat tadi kekurangan yang terjadi pada birokrasi, pada tata kelola, pada kemampuan kepemimpinan masyarakat lokal ini, kurang menyentuh kepada bawah, kepada masyarakat grassroots, adat, suku-suku kan banyak sekali. Nah, pemerintah pusat harus bisa turun tangan juga, bersama-sama pemerintah daerah tentu. Ini karena apa? Kalau orang itu dikasih kebebasan tapi nggak mampu menjalankan kebebasan, itu kan akhirnya hasilnya juga kurang optimal kan. Nah, jangan sampai kebebasan dengan otonomi khusus yang diberikan itu kontraproduktif, artinya tidak menetes kepada masyarakat grassroots di Papua. Nah, itu harus ada klausul yang memungkinkan itu. Ya, pendampingan, tetapi kalau bahasa internasional itu adalah pendampingan yang sampai kepada akar rumput ya. Tidak hanya soal itu multidimensi, ekonomi ya, pendidikan ya. Tadi yang disebut indikator-indikator yang kurang tadi gitu. Ya, itu harus ada klausul yang memberikan memberikan titik masuk untuk mendampingi ya tokoh-tokoh di Papua. Karena apa? Tadi walaupun otonomi khusus, saudara kita di Papua adalah bagian yang integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kok nanti misalnya makmur, gemah ripah loh jinawi ya kan dengan toto tentrem kalau bahasa Jawa, toto tentrem karto raja, itu juga sama dengan untuk saudara-saudara kita di Papua. Jadi kalau dia kok enggak makmur, enggak apa, itu juga istilahnya tanggung jawab pusat tadi harus bisa masuk kepada sampai grassroots melalui instansi-instansi birokrasinya itulah. Saya kira tidak tahu nanti pasal di mana yang mesti karena bisa direvisi ya, karena tadi bukan sebagian besar, ada beberapa fungsi pemerintah yang memang masih sentralistis, yang lain itu karena desentralistis.
Aksi mahasiswa yang datang dari berbagai universitas ini sebagai bentuk penolakan atas dialog dari elit politik Papua terkait rencana otonomi khusus jilid 2 yang akan digulirkan. Mereka menilai jika rencana dialog tersebut bukan sebagai aspirasi rakyat Papua secara keseluruhan. Mahasiswa juga menolak PPRA tahun 1969 yang dianggap tidak demokratis. Rencana rancangan undang-undang otonomi khusus Papua dan Papua Barat memunculkan pro dan kontra. Salah satunya adalah kelompok penolak keberlanjutan otonomi khusus yang ternyata berasal dari kalangan simpatisan dan pendukung separatis Papua. Mereka juga melakukan propaganda negatif terkait rencana kebijakan tersebut. Peran dan strategi apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi penolakan tersebut? Ya, tadi respon dari kelompok yang menolak otsus ya, bahwa mengatakan bahwa otsus itu bukan solusi bagi masyarakat Papua. Nah, yang pertama ingin saya katakan bahwa itu suara mereka gitu. Suara mereka itu tidak merepresentasikan, mewakili dari mayoritas masyarakat atau saudara-saudara kita di Papua. Ya, kenapa? Karena otsus yang diberikan pada tahun 2001 itu adalah kesepakatan mayoritas tokoh-tokoh dari Papua yang saat itu bersama-sama bermusyawarah dengan Bu Mega, gitu kan. Nah, jadi kalau ada suara di luar otsus yang itu suara karena mereka tidak terakomodir gitu. Dan mereka yang saya katakan ide-ide yang destruktif, ya kan, yang destruktif, yang merusak terhadap sistem otsus yang sudah disepakati antara pemerintah pusat dan juga tokoh-tokoh Papua, dan hingga 20 tahun ini juga disetujui oleh sebagian besar masyarakat Papua gitu ya. Nah, strategi apa? Nah, saya kira gini, kalau mereka itu kan kebanyakan di luar ya, di luar Indonesia yang bersuara itu, bahkan kemudian suara mereka itu memang kadang-kadang mempengaruhi juga generasi-generasi muda yang ada di sini gitu. Seakan-akan mereka terpengaruh dengan suara mereka. Yang pertama kita kasih penjelasan ya, kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang di sini bahwa pertama memisahkan ide-ide untuk memisahkan Papua dari NKRI itu bukan solusi, tapi itu sangat merusak. Kenapa sangat merusak? Pertama, itu tidak akan didukung oleh negara manapun di dunia, ya kan? Adalah negara kecil ya di tangganya, tapi itu nggak sangat signifikan. Semua negara di dunia, sahabat-sahabat kita ini, ya, itu sudah menginginkan Indonesia yang kuat, yang stabil gitu. Jadi dan Papua adalah bagian yang integral. Jadi perjuangan mereka tuh apapun, kalau saya katakan tidak akan menang lah gitu. Nah, jadi percuma loh, kenapa ngabisin waktu untuk itu? Nah sekarang duit sudah ada, fasilitas sudah ada, disepakati. Nah itu bentuk, saya katakan, bahwa bangsa Indonesia yang di luar Papua itu sangat mencintai Papua. Gitu. Buktinya minta otonomi khusus dikasih, ya. Emang yang lain dikasih. Ya, kan? Ya kecuali 5 tadi, karena punya cara yang berbeda. Yang lain-lain itu nggak dikasih gitu. Ya mereka sama aja. Nah justru itu sekarang fokusnya adalah bagaimana mengoptimalkan. Ya. Bagaimana mengoptimalkan berkah, ya, anugerah otsus itu. Jadi jangan berpikir yang sesuatu yang provokatif yang di atas hanya kepentingan tertentu, dan mungkin mereka itu juga kelompok-kelompok yang setuju itu dalam tanda kutip juga menarik orang-orang yang menginginkan Papua gitu. Mungkin ada aspek finansial segala macam, tapi itu pertama tadi tidak akan tidak akan terbukti. Yang kedua yaitu justru pemikiran destruktif yang tidak membantu masyarakat Papua itu sendiri. Sebab kalau masyarakat Papua itu sudah sesuai dengan kerangka yang diberikan oleh Jakarta dan tinggal gasnya itu dikencengin, nah tokoh-tokoh Papua yang di dalam itu, ya insya Allah Papua ini akan lebih cepat jalannya gitu. Ya kesejahteraan itu sebenarnya kan di dalam sebuah negara itu kesejahteraan itu peran negara adalah memberdayakan, ya. Memberdayakan melalui aparat pemerintah di sana. Bagaimana aparat pemerintah di sana itu kemudian bisa dengan dana yang sudah diberikan itu bisa meningkatkan kesejahteraan melalui misalnya kesempatan kerja, bantuan dan lain sebagainya. Nah ini dalam tanda kutip ya nanti kelebihan dari masyarakat
Karena memang wataknya otonomi khusus gitu. Sebab selama tadi otonomi khusus ini pemerintah pusat terlalu campur tangan terlalu dalam juga bukan otonomi khusus lagi gitu. Duit kan udah dikasih, kewenangan udah dikasih, ya kan, luas. Kemudian bahkan tokoh-tokoh mau dari orang asli Papua dikasih gitu kan. Nah ini jadi ya nanti bersama-sama lah antara makanya kejujuran dari tokoh-tokoh dari pimpinan-pimpinan di Papua sendiri untuk kalau memang ada sesuatu yang perlu dibantu dari Jakarta ya harus ada keinginan. Nah yang kedua adalah soal penegakan hukum, terutama terkait isu HAM, yaitu memang sering dimainkan oleh kelompok-kelompok yang kalau bahasanya itu intelektual pro separatis ya. Tapi saya ingin katakan begini, jadi Indonesia itu negara demokrasi dan sangat mendukung terhadap perlindungan HAM. Gitu. Perlindungan HAM itu luas, ya, dimensinya ada namanya civil political right (CPR) ya. Kemudian ada ekosok, ekonomi dan sosial gitu. Nah soal sipol Papua itu hak politiknya sama dengan bangsa Indonesia. Bahkan ada kekhususan tadi dia punya hak politik yang lokal sana kan. Ya, orang Papua mau ke sini ke Indonesia kemudian mau jadi jagoan politisi di sini boleh, ya kan. Artinya HAM nggak masalah. Hak ekonomi, nah tadi duit yang ratusan triliun tadi itu kan untuk untuk mendukung HAM di bidang ekonomi, hak ekonomi, gitu. Diberikan untuk lapangan kerja dan lain sebagainya, dibangun infrastruktur, soal harga dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari dukungan HAM pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua. Nah, memang ada isu terkait dengan pelanggaran HAM. Ya. Nah, yang pertama ingin saya katakan bahwa tuduhan pelanggaran HAM ini dalam kerangka negara hukum itu tetap nanti akan diproses secara hukum ya. Itu ya. Nah, pertanyaannya itu HAM yang seperti apa? Sebab kadang-kadang HAM itu kan HAM seperti yang disampaikan oleh para separatis. Kan belum ada buktinya di lapangan. Nah, ini nanti proses hukum tetap berjalan karena negara hukum gitu. Yang kedua, kita juga harus berpikir bagaimana agar tidak banyak pelanggaran HAM di sana. Nah, pelanggaran HAM itu biasanya dipicu karena aksi kekerasan massal, ya kan? Misalnya, sekarang jangan hanya dilihat aparat yang melakukan kekerasan terhadap kelompok separatis bersenjata ya gitu. Tapi juga berapa aparat yang sudah ditembak juga oleh kelompok sipil bersenjata. Kita harus adil dong. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bahwa potensi pelanggaran HAM itu terjadi karena ada provokasi. Ya provokasi dari luar, kemudian ada mobilisasi massa, ada kelompok-kelompok di dalam yang jumlahnya sedikit dan mulai kekerasan, kemudian direspon oleh aparat, baik TNI maupun Polri. Nah, terjadilah tembak menembak atau terjadilah satu serangan balik. Nah, barulah terjadi pelanggaran HAM kan gitu, ya kan? Atau mobilisasi seperti kemarin demonstrasi ya, gerakan turun massa ke jalan itu, kemudian mau dilakukan persuasi, masih ada juga yang keras, kemudian terjadilah kekerasan. Jadi maksud saya begini, orang-orang yang saudara-saudara kita, teman-teman yang kemudian melihat soal potensi pelanggaran di Papua itu jangan hanya juga dilihat pada saat kejadian dan proses hukum selanjutnya, tapi juga dilihat kenapa sih pelanggaran HAM itu terjadi gitu. Ya artinya karena antara lain juga ada pancingan, provokasi dari luar, tadi kelompok misalnya UMLP kayak Benny Wenda itu yang kemudian mempengaruhi pemikiran. Ya harus dilihat juga ternyata penyebabnya pelanggaran itu juga Benny Wenda juga gitu. Bukan hanya aparat keamanan. Nah, Benny Wenda memprovokasi orang-orang Papua yang maaf tadi pendidikannya tadi seperti Anda ceritakan tadi gitu. Terprovokasi, kemudian melakukan kekerasan, melakukan kotak atau melakukan mobilisasi massa besar-besaran yang ditangani secara persuasif nggak bisa, terjadilah kekerasan. Saya kira nggak ada kok tiba-tiba misalnya TNI atau polisi di siang bolong nggak ada sebab datang ke rumah penduduk langsung dibumi hanguskan kayak cerita di Tiananmen atau cerita di Burma. Nah, coba bandingin dengan Myanmar itu kayak apa? Myanmar itu nggak ada cerita apa-apa di siang bolong. Sipil menang pemilu kemudian tiba-tiba nggak ada, tentara kita tuh nggak ada kayak di Myanmar itu. Aparat kita, polisi nggak ada situ. Jadi saya kira catatan kita untuk soal pelanggaran hukum seperti itu ya. Pertama kita
pendekatan lunak dalam artian memberikan pendidikan bahwa Otsus itu adalah pilihan terbaik buat masyarakat Papua. Kok bisa dikatakan terbaik apa? Loh itu yang minta dulu tokoh-tokoh Papua kok yang datang kepada pemerintah, dan pemerintah memahami karena kecintaan bangsa Indonesia itu kepada saudara-saudara kita Papua diberikan. Nah, otonomi khusus dan kemudian diberikan kewajiban-kewajiban pemerintah yang mesti diberikan sudah diberikan gitu. Artinya apa? Tinggal masyarakat Papua itu sendiri bagaimana mengelola itu nanti berdasarkan konsep-konsep dalam otonomi khusus itu. Nah, kemudian kalau masih juga nggak mau tahu gitu, ya istilahnya tuh ini bagian dari integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Artinya saudara-saudara kita di Papua itu juga memiliki daerah lain, saudara-saudara lain di luar Papua. Begitu juga saudara-saudara kita di luar Papua itu juga merasa memiliki bersaudara dengan saudara-saudara kita di Papua. Nah, jangan ada pikiran-pikiran untuk memisahkan itu. Karena nanti bukan hanya kaitan dengan aparat, itu seluruh bangsa Indonesia itu akan mempunyai respon. Nah, responnya bisa macam-macam gitu. Tetapi kita yakin bahwa suara-suara itu walaupun ratusan atau berapa itu tidak ini gitu. Namanya tidak secara politik internasional itu tidak ngefek lah gitu. Karena dukungan negara asing terhadap integritas Papua bagian dari NKRI itu bulat, termasuk negara-negara besar yang bersahabat dengan Indonesia. Jadi dengan kata lain saya ingin katakan teman-teman yang masih menginginkan Papua dengan referendum dan lain sebagainya, sudahlah. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan Papua, dan itu bukan aspirasi sebagian besar masyarakat Papua. Buktinya apa? Menerima Otsus, ya kan? Dan berarti kan nggak menerima aspirasi di luar Otsus. Kalau kemudian diprovokasikan dengan macam-macam cerita referendum apa segala macam, ya rame aja di sana gitu. Tapi di sini, nah masalahnya bagaimana tokoh-tokoh pemerintahan daerah dan lain sebagainya itu dengan memanfaatkan berkah Otsus ini untuk mengakselerasi tadi indikator-indikator yang tadi sampai pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Walaupun sekarang ini juga memang sudah ada perbaikan, tapi kurang kenceng lah kira-kira gitu. Ya, jadi apakah nanti dalam RUU itu perlu satu modifikasi pengawasan tentang bagaimana distribusi atau penyaluran dana Otsus itu ya saya kira memang kalau dalam teori teori pemberantasan korupsi, kolusi dan penyelewengan itu ada namanya teori pencegahan ya. Teori pencegahan namanya prevention ya. Kemudian juga perbaikan daripada sistem keuangan itu sendiri. Nah, sistem keuangan itu seperti apa? Ya sistem keuangan itu yang sesuai dengan perkembangan yang diawasi itu gitu. Jadi saya kira memungkinkan ya untuk membuat satu model pengawasan yang berbeda dengan ya artinya gini, kalau di manajemen itu begini, kalau anak buah kita ini cukup cerdas, taat, rajin, bagus, ya nggak usah ketat-ketat pengawasannya gitu. Tapi kalau memang ada potensi untuk ini, ya akan lebih ketat pengawasannya itu. Nah, saya kira ya tidak, apakah itu dimasukkan dalam RUU Otsus atau cuman RU-nya tetap, tapi institusi-institusinya itu yang lebih kencang, katakanlah misalnya keuangan ya. Pengawasan oleh BPK atau pengawasan oleh KPK atau pengawasan oleh Kementerian Keuangan sendiri terhadap anggaran. Ya kalau perlu diperbanyak di sana, laporan harus dipersering, kemudian prosedur-prosedur harus lebih detail, mungkin sosialisasi, mungkin kalau ada potensi tadi barangkali juga saudara-saudara kita itu belum tahu gitu. Sosialisasinya diperbanyak gitu. Selain kemungkinan-kemungkinan untuk dimasukkan di dalam pasal-pasal dalam otonomi khusus. Tapi intinya adalah sebuah sistem itu didesain untuk menyelesaikan masalah. Kalau di satu daerah itu ada masalah yang seperti ini, katakan masalahnya A, cukup dengan sistem A1 gitu. Tapi daerah itu ada masalah B, ya mungkin harus dengan B1 bukan dengan A1 gitu. Nah, B1 seperti apa? Tentu dengan temuan-temuan, dengan permasalahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian sistemnya itu didesain sedemikian rupa ya. Kalau misalnya levelnya perlu kan mau revisi undang-undang otonomi khusus, di situ dimasukkan juga oke gitu, atau dengan mengoptimalkan institusi kelembagaan keuangan yang ada ya, tanpa harus merubah satu
undang-undang. Jadi opsinya masih banyak gitu ya. Saya kira kan di sana ada Irwasda juga. Nah, kinerja Irwasdanya juga dilihat dong. Nah, inspektur pengawasan daerahnya seperti apa gitu. Ya, dan lain sebagainya gitu. Sejarah panjang penyatuan Papua ke dalam NKRI kurang lebih mencapai setengah abad, tepatnya saat penentuan pendapat rakyat tahun 1969 yang dilaksanakan atas mandat PBB. Suara mayoritas rakyat Papua memilih bergabung dengan NKRI. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan satu langkah maju yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melindungi hak ulayat orang Papua akan tanah, air, dan kekayaan alam Papua lainnya. Sampai kapanpun Papua adalah bagian dari NKRI dan tidak bisa dipisahkan. Jadi gini, dalam organisasi itu ada istilahnya konsep span of control. Jadi range, kemampuan pengendaliannya. Nah, sekarang di Papua itu kan sudah ada otonomi khusus. Jadi 2, padahal luas wilayahnya seperti itu ya kan. Nah, kita yang memberikan otonomi bertanya dong, loh kan permintaan hak khusus sudah diberikan. Kewajiban kita dari finansial segala macam sudah diberikan. Kok tadi disebut ya, belum mencapai sasaran-sasaran tujuan yang diinginkan, masih kurang lah, belum mencapai, tapi bukan belum ada kemajuan, itu dua yang beda, kemajuan sudah ada, tapi kalau yang disampaikan Presiden Jokowi tadi, kok belum kencang gitu, apa masalahnya kemampuan pengendalian dari pemerintah Papua terhadap wilayahnya itu kejauhan. Jadi kalau span of control kejauhan memang tidak efektif dalam ilmu organisasi seperti itu. Nah silahkan dikaji, ya artinya kalau memang itu jawabannya, ya kan tadi dana sudah, tapi kemampuan menjangkau ke masyarakat grassroots dengan luas Papua seperti itu belum nyampe di sana, belum kesentuh. Artinya tetesannya kurang kencang, di sini sudah kencang, di situ kurang kencang. Nah, kalau jawabannya adalah memang span kontrolnya itu biar lebih efektif dengan cara memperkecil span of control, maka memang solusinya adalah pemekaran. Nah, dengan pemekaran itu kan bukan kasus khusus Papua. Nah, sekarang setelah reformasi itu berapa nih? Dulu Jawa Barat, itu kan mengendalikan Banten juga karena ada perbedaan budaya dan lain sebagainya, memang jadi provinsi yang kabupaten. Tadi saya baru diskusi soal Poso ya kan, dulu Poso juga kan hanya satu kabupaten Poso, kemudian dimekarkan menjadi 7 Unang-Una sama Morowali gitu ya. Nah, tetapi memang argumennya harus benar-benar, yang penting adalah apakah dimekarkan atau tidak, itu argumennya harus real gitu. Nah, argumennya memang untuk mempercepat, mengakselerasi daripada pembangunan di Papua itu sendiri, sehingga
nanti pemerintahan yang span of control-nya itu cukup, itu akan lebih efektif menjangkau kepada lapisan-lapisan bawah di masyarakat di Papua. Apalagi kita lihat ya, masyarakat di Papua itu kan tersebar di antara suku yang ada pantai, ada gunung, ada apa, di gunung aja sudah banyak. Yang itu perlu pendekatan yang lebih rutin, lebih rigid, dan leadership range-nya itu, range kepemimpinan itu lebih dekat gitu. Jadi kalau memang ada ide-ide untuk dimekarkan, barangkali itu memang solusi. Tapi itu tentu harus merupakan satu kajian, dan itu memang kalau nanti sudah dimekarkan pun harus bisa meyakinkan desainnya itu bahwa proses-proses pembangunan akan lebih cepat. Gitu. Ya, jadi tadi pesan dari Presiden Jokowi untuk soal keadilan dan kemakmuran di Papua ya, percepatan pembangunan di Papua gitu ya. Saya sih melihat itu tidak jauh dari visi Presiden Jokowi dalam Nawacita kedua ini, yaitu apa? Prioritasnya Presiden Jokowi kan infrastruktur tetap dilanjutkan, kemudian SDM. Nah, SDM itu macam-macam. Jadi perbaikan kesehatan, perbaikan gizi, pendidikan, ya kan, kesempatan kerja. Lah kalau katakanlah, ya bukan hanya saudara-saudara kita di Papua, di Indonesia yang lain kalau orangnya sehat, gizinya bagus, pinter, kompetitif, itu di mana aja bisa hidup kan gitu. Kesejahteraan sudah akan apa namanya? Terus keadilan. Ya, keadilan ini kan, keadilan itu bukan sama rasa, bahkan sama rata, ya kan. Keadilan itu bagaimana seseorang itu diperlakukan sesuai dengan kondisinya gitu. Ya, artinya apa? Kalau di Papua itu jangkauan teritorinya itu luas, ya tadi seperti pemikiran Presiden Jokowi ya, keadilan itu ternyata jawabannya adalah penyediaan infrastruktur. Nah, kalau ada infrastruktur nanti harga-harga yang mahal itu jadi murah, ya kan? Dan situ nanti akan mengundang investasi, mengundang kesempatan kerja yang lebih banyak, sehingga saudara-saudara kita Papua yang jauh karena dulu tidak ada infrastruktur, ya kan? Setelah ada infrastruktur bisa bekerja. Kalau mereka bisa bekerja, punya uang, kesejahteraan akan baik, pendidikannya akan baik. Nah, itu adalah juga bagian dari keadilan gitu. Saya kira arah yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi dan juga semangat Nawacita itu tinggal dijabarkan. Ya, pertama, ya tentu penjabarannya harus lebih kencang, instansi-instansi vertikal yang ada di Papua, dan juga yang lebih penting dalam kerangka otonomi khusus ini ya, bagaimana pimpinan-pimpinan kepala daerah di Papua itu benar-benar memahami visi daripada Presiden Jokowi ini, dan kemudian menjabarkan di dalam, bahkan tadi ada singgungan juga, kalau perlu usulan penambahan anggaran, walaupun sudah ratusan triliun ya, kenapa tidak gitu, walaupun ya mungkin ini agak dipikir juga, karena COVID ini kan dana juga lagi seret ya, tapi kalau nanti setelah COVID ini beres, kemudian perlu penambahan, asalkan kan bukan soal angka anggarannya itu, tapi anggarannya untuk apa, manajemennya seperti apa, sasarannya seperti apa, istilahnya kalau dalam bahasa pemerintah itu performanya nanti seperti apa, bukan kerja tapi kinerja, beda tuh. Nah, jadi kinerja tadi yang kita katakan tadi, yang ini kurang tadi, tidak sama dengan yang lain, itu bukan kerja, kinerja. Nah, jadi untuk kinerja yang baik mungkin perlu cara kerja yang baik gitu. Nah, ini kinerja itu harus benar-benar difahami, dan juga selain dipahami juga dipastikan bahwa saudara-saudara kita, tokoh-tokoh pimpinan pemerintah daerah itu bisa menjalankan itu. Ya, jadi keputusan politik DPR ya untuk merevisi Otsus ya. Bahasanya sih melanjutkan, ya memang menjalankan Otsus, tapi memang ada kesepakatan kan memang dievaluasi selama 20 tahun. Jadi ini adalah platform politik dan memang itu harus dilakukan. Ya, jadi ada dua argumen. Jadi secara politik karena itu memang harus dilakukan selama 20 tahun. Yang kedua adalah memang ya istilahnya sebuah manajemen, termasuk manajemen pemerintah, itu harus dilakukan evaluasi. Gitu. Evaluasi itu bukan hanya mencari kesalahan atau mencari kekurangan, tapi apa yang sudah mencapai. Ya, kalau sudah yang ini sudah mencapai, sudah bagus. Yang ini kurang. Nah, kalau kurang itu apa masalahnya di situ? Apa duitnya kurang banyak? Apa cara ngelola duitnya kurang banyak? Apa soal leadershipnya yang kurang? Ya kan? Ini kan macam-macam. Ada atau aspek-aspek di luar yang tadi diperhitungkan gitu. Oh, ternyata diperhitungkannya A, ternyata B.
juga ada aspek lagi perkembangan zaman, perkembangan waktu ini. Misalnya sekarang saya nggak bisa bagaimana sekarang saudara-saudara kita di Papua itu masuki era 4.0 gitu ya. Nah itu kan perlu satu evaluasi, perlu perangkat lagi. Sementara di Jakarta udah lama budgeting, procurement, bangsa, semua. IT, teknologi IT gitu. Bagaimana implementasinya di Papua? Ya, apakah jaringan infrastruktur teknologinya itu sudah bagus lah, infrastruktur jalan aja baru dibangun. Bagaimana infrastruktur teknologi? Nah kalau udah seperti itu, mungkin dananya cukup, tapi alokasinya mesti agak digeser, melihat perkembangan situasi yang datang. Jadi intinya memang secara substantif maupun secara politik, evaluasi itu harus dilakukan. Gitu ya. Nah, untuk apakah nanti itu akan mempengaruhi terhadap kerangka hukum di dalam Otsus itu, ya nanti kita lihat dari hasil evaluasinya itu. Gitu. Ya. Tapi keputusan pemerintah kan melanjutkan, jadi tetap Otsus, jangan berpikir di luar Otsus. Itu gini, jangan berpikir di luar Otsus itu artinya apa? Bagi yang pengen tadi referendum, nggak ada itu cerita, nggak ada kata-kata referendum gitu. Juga mungkin ada pemikiran yang mau ditarik ke arah sentralistis, juga jangan berpikir itu. Ya, tetap Otsus itu tetap Otsus. Nah, baru kualitas dari Otsus ini nanti akan dibicarakan di dalam revisi undang-undang itu. Gitu. Ya, jadi apakah Otsus ini adalah pendekatan Presiden Jokowi ya, rejim Pak Jokowi kedua ini untuk menyelesaikan masalah Papua secara bermasalah? Jawaban saya sangat ya, iya ya. Jadi 100% atau 1000%. Kenapa? Kalau bahasa saya itu, jadi berangkatnya adalah bangsa Indonesia adalah cinta kepada saudara-saudara kita di Papua. Itu. Kenapa? Karena sejak mau apapun perdebatan politik dan sejarah bahwa Papua itu adalah bagian dari bangsa kita. Ya. Nah, oleh karena itu kita cinta. Ya. Artinya Pak Jokowi, dari Bu Mega, dari dulu Pak Karno, Pak SBY dan lain sebagainya, itu berangkatnya adalah kecintaan. Oleh karena itu, saudara-saudara kita harus tetap dalam kerangka pangkuan Ibu Pertiwi, gitu ya. Nah, kemudian setiap rejim punya pendekatan yang berbeda kan. Kalau Pak Harto dulu lebih sentralistis, kalau sekarang kita enggak. Mau minta apa? Ya, percobaan dikasih Otsus gitu. Nah, Otsus itu kan dimensinya banyak di situ, ya kan? Ada bukan hanya security, ya, ekonomi, infrastruktur, SDM, kesehatan dan lain sebagainya ya. Nah ini adalah pendekatan bermartabat. Dan kita sadari bahwa memang saudara-saudara kita di Papua itu belum seperti saudara-saudara lain di luar Papua. Maka perlu jalannya sebenarnya agak lebih kencang. Maka diberikan lagi tadi kan Otsus itu gitu, bahwa di dalam perjalanannya 20 tahun kok di dalam ini ada yang kurang, ya mari diperbaiki gitu. Nah, diperbaiki apa? Secara bermartabat. Ya, secara bermartabat. Artinya apa? Ya, pendekatan kesejahteraan, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya itu dikencengin gitu. Kalau perlu, bahkan ada wacana juga kalau dananya ditambah. Tapi tadi sekali lagi, tapi kalau dana ditambah pengelolaannya nggak benar, bukan menjadi netes ke bawah, tapi ya tadi potensi-potensi penyimpangannya yang ada gitu. Jadi saya kira betul, jadi pendekatan bermartabat bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini kepada Papua dalam kerangka NKRI adalah dengan mengoptimalkan otonomi khusus ini gitu ya, dengan membantu saudara-saudara kita, dan kalau perlu dilakukan revisi ya Undang-Undang Nomor 21 ya. Kenapa tidak gitu ya. Poin-poin yang kan umur undang-undang itu 20 tahun kan juga mungkin dengan perkembangan sekarang juga sudah berbeda. Nanti ada penekanan-penekanan atau peraturan turunannya nanti yang lebih dioptimalkan. Jadi opsinya masih banyak, tapi tujuannya tetap gitu ya. Tujuannya tetap tadi. Karena memang sebenarnya kan bukan hanya revisinya, tapi diberikan Otsus itu sebenarnya sudah dari dulu sudah percepatan gitu. Karena apa? Ya kita udah tahu bahwa saudara-saudara kita memang tidak secepat yang di Jakarta di daerah lain. Maka ya biar sebenarnya maksudnya kan biar lari lebih kenceng, kasih Otsus. Kencengnya seberapa? Ya seharusnya kalau kamu yang minta Otsus dan kamu sudah menerima Otsus, tahu kencengnya seperti apa. Nah, bahwa di dalamnya itu ada yang masih itu, nah itulah nanti yang kita pikir bersama-sama. Jadi baik Otsus, baik undang-undang Otsus sejak awal maupun rencana revisi ini adalah tadi dalam mengakselerasi percepatan dari dimensi pembangunan yang diperlukan saudara-saudara kita di Papua.